Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, sobat semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan atau menjelaskan cara mengedit video melalui aplikasi KineMaster. Ini merupakan tugas Sagusanov, tugas kelima pada pelatihan atau workshop Sagusanov KineMaster 63 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tentu saja kita harus memiliki video yang akan kita edit, kemudian gambar-gambar atau background untuk mendukung tampilan video kita, dan juga yang paling utama adalah kita harus memiliki aplikasi KineMaster ya, yang huruf pada tampilan layar ada huruf K, tulisan di bawahnya KineMaster Pro Edition. Nah, ini kita klik KineMasternya, nah, akan ada tampilan. Kita tunggu sesaat. Nah, muncul tanda sebelah kanan ini sudah ada project ya, ini project yang sudah kita buat. Kita buat baru, misalkan tanda tambah, kemudian empty project artinya project kosong. Kita akan membuat suatu project, kita klik yang empty project, klik. Nah, tampilan seperti ini. Yang pertama tentu saja kita meletakkan background tampilan video pembelajaran kita. Karena video pembelajaran tentu saja backgroundnya berkaitan dengan ruang-ruang pembelajaran, misalkan ruang kelas ya, ataupun bisa di gazebo, ataupun bisa di mana saja tempat belajar. Tapi saya akan mencontohkan mengambil background kelas. Kita klik media browser, kita ambil dari kamera, ini sudah ada. Nah, oke, kita klik tanda centang di pojok kanan atas. Tanda centang ini selalu kita klik apabila kita sudah melakukan sesuatu perubahan atau treatment kepada pengeditan ini. Nah, centang. Nah, hasilnya seperti ini. Hanya saja kalau kita geser dia akan bergerak, mendekat dan menjauh. Nah, supaya stabil atau posisinya tidak bergerak maju mundur gambarnya, kita klik dahulu gambarnya. Nah, kemudian ada pilihan-pilihan, kita pilih yang di tengah. Pilih tengah. Nah, keluar cropping, kita beri tanda sama dengan. Nah, kemudian kita centang kita sentuh. Nah, ini apabila kita geser dia sudah tidak berubah. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian video ini background ini kita panjangkan durasinya, karena di sini hanya 6 detik saja kita lihat. Nah, kita panjangkan sesuai dengan video yang kita miliki, yang sudah kita siapkan. Durasinya berapa lama? Kebetulan rekaman video pembelajaran saya selama kurang lebih 10 menit lah ya. 10 menit, jadi kita tarik ini sampai 10 menit. Kita contohkan hanya 5 menit saja ya, karena teknisnya sama, nanti proses editnya contohkan sebanyak 5 menit saja atau selama 5 menit saja ya. Baru menit ke 2, 3, terus kita geser ya, sudah 5 menit kurang lebih. Seperti biasa kita klik tanda centang. Nah, kita kembalikan lagi posisinya, kemudian kita jalankan. Nah, ini tidak bergerak gambarnya, kita stop dahulu, kita kembalikan. Berikutnya adalah kita tampilkan video kita sendiri, tapi bukan di media browser lagi, adalah di lapisan, karena dia berada setelah media browser kita buat. Jadi dia ada di layar itu artinya lapisan. Media, kita cari kamera. Kebetulan saya juga sudah merekam. Nah, ini ya. Kemudian kita besarkan dulu boleh ya. Kita letakkan ya. Kita klik dulu ya seperti biasa. Sebelum kita edit yang lain, kita klik dahulu tanda centang.
ya. Kemudian kita hilangkan ya background warna biru dengan menggunakan kunci chroma. Nah, enable kita geser ke kanan. Nah, ini kita geser sampai backgroundnya hilang. Nah, ini kita klik. Ya, coba kita jalankan. Masih kurang jelas tampilannya. Kita perbesar, kita tekan lagi biar agak hilang. Kita klik, kita pindahkan dahulu, kita besarkan, tapi kita potong jadi tampilannya tidak utuh dengan kaki sampai di bawah lengan sedikit saja. Kita cropping dulu gambarnya, kita potong. Nah, biar nanti kita mudah meletakkannya di mana saja, kita potong. Kita kira-kira cukup, kita centang lagi. Nah, sekarang kita pindahkan, coba kita perbesar dulu, kita pindahkan. Nah, seperti ini, jadi di sudut saja biar tidak mengganggu tampilan tulisan nanti. Kita klik. Nah, kita coba ulang lagi. Nah, ini sudah sedikit lebih baik ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan ucapan kita dalam video pembelajaran ini. Ada ucapan-ucapan yang membutuhkan penjelasan dengan tampilan gambar atau tulisan. Nah, itu harus kita letakkan gambar atau tulisannya untuk memperkuat penjelasan video kita atau penjelasan video pembelajaran kita. Seperti contohnya di sini, saya simak dulu sampai kata-kata yang sekiranya membutuhkan tulisan untuk ditampilkan. Kita dengarkan dahulu bersama. Nah, ini ya. Jadi ada kalimat bagaimana kita menjumlahkan suatu bilangan pecahan biasa. Nah, ini untuk memperkuat ucapan ini kita tampilkan pada video pembelajaran kita gambar atau tulisan yang memperkuat. Nah, kita klik layar, media, kemudian kamera. Kebetulan saya sudah mempersiapkan kata-kata atau tulisan yang mendukung video pembelajaran kita. Ini kita geser dulu agar pas di papan. Sekiranya kecil atau besar nanti sesuai kebutuhan saja, bisa dibesarkan bisa dikecilkan ya. Kemudian kita klik ya. Sebelum kita tanda centang ada juga sih animasi. Ini animasi itu masuknya seperti apa. Misalkan kita mau buat animasi ya, kita ingin masuknya tulisan itu secara dari kiri ke kanan ya, atau dari gesernya ke kiri, kalau tadi gesernya ke kanan. Nah, kita coba yang menggeser ke kanan, waktunya kita atur 3 detik, kita tanda centang. Nah, kita coba klik, kira-kira dia muncul di mana. Nah, hilang ya, kita ulang lagi. Hilangnya tulisan ini ya, hilangnya tulisan yang memperkuat video kita harus kita sesuaikan dengan hilangnya ucapan kita. Jadi kapan dia hilangnya? Kita putar lagi, ulang lagi, sesuaikan. Nah, ini
Nah ini masih. Nah ini masih. Nah ini masih menceritakan tentang tulisan tadi. Kita perhatikan sampai detik ke berapa itu berhenti. Nah sampai detik 52. Maka tulisan yang tadi ya kita geser sampai detik ke 52. Nah ini tulisan tadi mana ya, kita perhatikan biar nongol dulu. Nah ini kita klik, nah ini muncul dia. Kita geser sampai detik ke 52. Detik ke 52. Oke, kita centang, kita ulangi lagi, kita putar lagi. Nah sudah muncul tulisannya. Sementara dalam video saya masih membicarakan tentang tulisan tersebut, jadi kita sesuaikan. Nah ini kita hilangkan. Kenapa? Karena ucapan di video pembelajaran sudah tidak menyinggung tulisan yang muncul. Karena itu kita hilangkan ya. Kita ganti dengan tulisan-tulisan lain yang mendukung dari penjelasan video pembelajaran tersebut. Nah, jadi begitu seterusnya. Contoh lagi biar untuk memperkuat. Kita lihat lagi. Nah ini. Kita harus teliti melihat detik-detiknya di yang berwarna merah ini. Ya. Biar kita tahu kapan kita memunculkan tulisan-tulisan atau gambar yang kita butuhkan pada video pembelajaran yang akan kita tampilkan. Nah, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran. Nah, kita klik di menit ke 1 detik 26. Kita mulai, kita tempelkan layar lagi, kita klik layar lagi, media lagi. Nah, kita kamera. Nah, sudah saya persiapkan. Tadi membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya mana? Topik. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sudah. Oke, tujuan pembelajarannya kita centang. Ya, kita jalankan. Nanti kita lihat sampai detik ke berapa. Dia akan membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Ya, sementara tulisannya sudah hilang, tapi penjelasan tentang tulisan masih belum selesai. Nah, kita tunggu sampai detik ke berapa atau sampai menit ke berapa. Berhenti membicarakan tulisan tersebut. Nah, stop ya sampai menit kedua detik keempat. Jadi kita tarik lagi tulisan tadi, yang ini tulisan ini, lapisan ini, tujuan pembelajaran kita tarik lagi sampai detik ke menit kedua detik keempat. Menit kedua detik keempat. Lihat tanda merahnya ya. Oke, cukup, kita centang lagi, klik centangnya, kita ulang apakah sudah sesuai. Kita dengarkan bersama-sama. Nah, pas ya. Nah, sekarang kita tinggal variasi saja. Kalau sumpah kemunculan gambar ini, animasinya mau seperti apa? Misalkan mau drop ya, atau turun ke bawah, atau yang paling ya ini lebih bagus. Nah, munculnya kita waktukan saja.
lebih pelan, misalnya 4 atau 5 detik prosesnya. Nah, ini lebih lambat, lebih menarik ya. Nah, kemudian keluarnya seperti apa? Nah, keluarnya out animation. Nah, ada masuk, ada keluar. Nah, keluarnya sama saja seperti tadi. Ya, sama saja, kita buat sama saja. Atau boleh kita misalkan cari yang variasi, kita mau ke atas kan boleh ya. Nah, tadi dari samping kanan keluarnya kita ke atas kan lebih lambat boleh ya, 3,5. Nah, centang. Kita tes coba keluarnya. Nah, bagus sekali, sudah pas. Dah. Oke, demikian teman-teman, untuk selanjutnya seperti itu kita mesti fokus pada apa yang kita sampaikan pada rekaman yang sudah kita buat sendiri. Kata-kata apa yang bersesuaian, yang bisa kita tampilkan gambar atau tulisan yang mendukung proses pembelajaran dalam video tersebut sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Ini ada banyak tulisan-tulisan, saya mencontohkannya hanya seperti itu. Intinya semua prosesnya dengan cara yang sama. Ini masih sederhana, belum ditampilkan animasi keluar masuknya. Dan tambahkan tulisan, misalkan saya mau menambahkan tulisan dari awal. Saya ingin memberikan tulisan identitas, misalnya layar, kemudian tulisan teks ya. Saya mau tulis misalnya Guru Ihsan. Guru Ihsan. Kemudian saya tulis lagi SD Al-Hanif. SD Al-Hanif. Al-Hanif. Ya, kita oke. Nah, ini kita tempatkan saja di sudut bawah biar tidak mengganggu proses dalam menjelaskan. Kemudian tinggal kita ketik atau klik A besar, A kecil, artinya kita ingin huruf yang seperti apa. Untuk contoh saya huruf biasa saja, misalnya Linden Hill, kita centang. Nah, kemudian bundaran putih artinya warna, kita mau ganti warnanya, ganti warna yang cocok, misalnya warna biru, kita ganti biru. Oh, biru terlalu mencolok, ganti hijau misalkan. Nah, hijau cukup bagus. Kemudian kita masuknya, animasi masuknya seperti apa? Oh, dari kiri ke kanan aja ya. 3 kita centang, kita coba. Nah, pas ya. Kemudian ini kita panjangkan sampai sesuai tampilan kita berakhir atau video pembelajaran kita berakhir. Terserah sahabat-sahabat semua inginnya seperti apa, atau mau diganti tulisan sampai pada menit tertentu diganti tulisan lagi, boleh saja tulisan yang bersifat positif, informasi-informasi apa saja yang bersifat positif ya. Pada video pembelajaran ini hasilnya nanti juga saya menyisipkan blog guru saya, Guru Ihsan, agar dikunjungi oleh siswa karena berisi materi-materi pembelajaran juga. Nah, ini saya sampaikan juga di slide penjelasan video pembelajaran di tengah ya, mengisi jeda. Jadi saya letakkan tulisan tersebut. Ya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri di video akhirnya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Setelah itu seperti biasa, setelah semuanya kita merasa sudah yakin, sudah benar, kita klik pojok kanan di atas ini, selesai. Nah, kemudian setelah itu boleh kita ada untitled tadi artinya proyek yang kita buat cuman belum bernama, kita klik saja untitled, kita ganti untitlednya dengan misalnya rekaman, misalnya rekaman pengeditan video pembelajaran. Oke.
Ya, kemudian kita tinggal share ya. Share tuh ya ada tanda ini, tanda 3 lingkaran ya. 3 lingkaran ada tanda panah. Tanda panah itu buat yang play. Nah, ini playnya. Tadi sudah kita coba. Nah, ini playnya. Ini contoh yang tadi sudah kita buat. Nanti kita bisa revisi lagi sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian ini untuk kita share. Nah, kita mau share kemana? Ke YouTube, Facebook, Google atau Google Drive ya, seperti itu ya, serah teman-teman semua. Ini titik 3 ini tong sampah buat penghapus ya. Titik 3 kita duplikatkan project ini, artinya kita gandakan. Oke, demikian teman-teman dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua atau setidaknya memberikan manfaat. Meskipun saya masih harus terus belajar proses pengeditan sampai menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Demikian dari saya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.